Jadi kalau Bapak Ibu lihat dia sholat orangnya bagus, tidak pernah datang ke tempat-tempat maksiat, cara bicaranya santun dan sopan, walaupun tak ada uangnya, masih sedikit uangnya, walaupun tampangnya biasa-biasa saja, tetapi itulah yang utama kata Rasulullah, kesolehannya, keagamaannya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita persiapkan generasi kita ini, maka insya Allah doa anak-anak yang soleh nantinya akan menjadi sebuah penolong bagi kita ketika kita nanti meninggal dunia, Bapak Ibu. Ya, apapun uang yang mereka miliki, kalau kita meninggal dunia, toh nanti kita pergi ke tempat kuburan, kita hanya dibawa dengan, diusung dengan keranda. Walaupun dia punya mobil Alphard, Pajero Sport, Toyota Fortuner, bukan itu yang bawa kita ke tempat peristirahatan kita yang terakhir. Keranda dari masjid, Bu. Ya, walaupun anak kita bisa membeli baju yang termahal, yang harganya sampai puluhan juta rupiah, tetapi meninggal kita, Pak, baju itu nggak bisa kita pakai. Kita hanya bisa memakai 3 lapis kain kapan yang tidak berjahit. Setelah kita meninggal dunia, jabatan mereka, pengaruh mereka tidak akan bisa menolong kita di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika mereka berdoa, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka didengar doa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini anak mendoakan kedua orang tuanya, tidak ada batas, tidak ada tabir antara doa yang mereka panjatkan untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas Rasulullah mengatakan itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah. Apa kata Rasulullah? Iza mata ibnu Adam, apabila meninggal anak Adam dan keturunannya, inqata'a amaluhu, terputus semua amal ibadah yang dia lakukan. Gak ada bernilai apapun. Ibadah yang dia lakukan itu tidak ada bernilai, kecuali hanya 3 kata Rasulullah, illa min salas, kecuali hanya 3. Pertama, sedekatul jariyah, sedekah jariyah. Kalau Bapak Ibu punya sedekah semasa hidup di dunia dan sedekah itu adalah sedekah jariyah, maka itu akan menolong kita nantinya ketika kita meninggal dunia. Maka selama di dunia ini banyak-banyak bersedekah. Tengok ini, kita meniru Bapak owner warung steak, nanti kita akan dapat semua. Ya kan, Bu? Udah datang enggak? Dapat enggak? Dapat, aku tidak bohong. Nanti dapat bungkusan ini. Nah, mungkin ibu dapat 1, mau dapat lebih banyak. Iya. Jadi itu bersedekah. Kenapa? Karena sejatinya ketika kita bersedekah, Pak, itu tidak mengurangi nilai apa yang kita miliki. Itu tidak mengurangi nilai apa yang kita miliki. Bahkan apa kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang saya baca di awal pembicaraan tadi? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya, yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik berupa sedekah, infak, zakat. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin, seperti dia menumbuhkan sebuah pohon. Ambatat 7 sanabila, nanti pohon itu akan muncul 7 rantingnya. 7 ranting. Ya, wa fi kulli sumbulatin 100 habbah, setiap ranting nanti akan muncul 100 buah. Nah, padahal 1 yang ditanam muncul 7, keluar 100. 7 kali 100, 700.
Rp1.000 yang kita infakkan, Allah. Jadi kita jangan ragu kepada Allah. Ketika bersedekah, munculkan keikhlasan yang luar biasa dalam hati kita. Supaya apa? Yakinkan kepada Allah, itu tidak mengurangi nilai dari apa yang kita miliki, tetapi akan ditambah, bahkan diganti oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Tidak ada orang yang bersedekah jadi miskin, Bu. Tengok warung steak dari dulu ini kan sudah saya bilang beberapa tahun yang lalu, setiap tahun bertambah terus cabangnya. Bukan makin surut, tetapi makin maju. Alhamdulillah. Udah berapa sekarang cabang Pak Manajer? 108. Dari 3 tahun yang lalu, Pak, berapa pertambahannya? 40 store, 40 warung bertambah dari 3 tahun yang lalu. Bukan makin surut, Bu. Itulah kalau kita bersedekah dengan ikhlas. Jadi itu. Baru yang kedua apa kata Rasulullah? Wa ilmun yuntam. Kalau bukan karena anak-anak yang lompat ini, udah lama aku tinggalkan ini, tak mau aku katanya. Iya. Jadi kasih nasihat sama dia, ya kan? Dia minta nasihat itu, dia curhat. Daripada dia curhat di handphone, media sosial, Facebook. Kadang-kadang ada suka mama-mama ini bertengok gitu. Apapun yang terjadi di rumah di Facebook. Udah berantem sama suami, Facebook. Masa kerang rebus, Facebook. Semua di Facebook, iya. Masa jagung bakar, Facebook. Bakar-bakar dengan tetangga, Facebook. Lapor, berantem dengan suami. Sungguh teganya kau, ya kan? Di statusnya itu, sungguh teganya dirimu. Kalau aku tahu begini akhirnya, demi Allah aku tak akan mau sama kau, katanya, ya kan? Orang udah pasti membaca itu pasti berpikir, oh ini pasti berantem sama suaminya. Mau orang komen, tak mau orang komen, biarkan orang gitu. Jadi tapi kalau kau datang sama orang-orang tua kita ini, mengadu, kasih juga nasihat, Bu, bagaimana lagi? Insya Allah nasihat itu akan dia berikan kepada kita. Setidaknya ibu pun kalau datang orang minta nasihat, dengarkan. Kalau ada orang yang ingin meminta nasihat kepada kita, nanti setelah dia ceritakan masalah dia itu, walaupun belum selesai, tetapi setidaknya bebannya akan berkurang itu. Jangan, Bu. Kita punya masalah, kita ceritakan sama orang, pasti itu akan berkurang beban kita. Karena itu juga perintah Allah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kamu itu harus saling mengingatkan dengan dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan juga dalam kesabaran. Iya. Cuma kalaupun misalnya dikasih nasihat, dikasih ilmu, jangan membangkang, jangan nggak mau diajari. Ada juga orang yang nggak mau diajari, Pak. Ada itu. Ini ada pengajian dulu, cerita kawan saya itu, ketua pengajiannya. Jadi tadarus, mereka itu kalau setiap pengajian sebelum ceramah tadarus dulu, tadarus baca Quran, ya kan? Jadi nggak semua mungkin ibu-ibu ini pandai baca Quran. Jadi yang ketua ini pandai dia. Pada saat nanti membaca, diajarinya itu yang salah-salah bacaannya kan, misalnya yas'alukana katanya. Bukan yas'alukana, yas'alunaka katanya. Yas'alunaka 'anil anfal katanya. Bukan yas'alunaka 'anil anfal. Udahlah, tak maaf lagi katanya. Yad'u lahu, anak yang saleh yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang saleh yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Semua kita tinggalkan nanti ketika kita meninggal dunia, kita tinggalkan semua. Amal ibadah tidak ada yang bermanfaat untuk kita kecuali hanya 3: sedekah jariah, ilmu bermanfaat, kemudian anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Siapkan mereka Bapak Ibu menjadi anak-anak yang saleh. Siapkan mereka ini dari bibitnya sampai dari bebeknya. Ketika dia berada di dalam kandungan ibu, ada yang mengandung rasa di sini kan. Jadi kalau sedang mengandung, Bu, supaya bibitnya itu bagus dan bebeknya itu bagus, jangan lebih banyak ibu menonton drama Korea daripada membaca Quran kalau lagi hamil. Iya.
Banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak baca sholawat, berbuat yang baik-baik, mengeluarkan kalimat yang baik-baik. Nanti akan jadi cerminan bagi calon bayi yang ada di dalam kandungan itu. Tapi kalau pula nanti ibu lagi hamil, kerjaan ibu pergi nonton dangdutan, pergi karaokean, aduh aku khawatir ini anak ini nanti jadi apa ini. Apalagi ibu sambil joget-joget, dari lahir nanti dia udah pandai joget, karena udah diajari sejak dalam kandungan gitu. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu kalau apa kata Rasulullah? Arba'ina yawman nutfah, 40 hari janin itu di dalam kandungan dia hanya segumpal darah. Summa arba'ina yawman nutfah, kemudian 40 hari kemudian janin itu tadi yang segumpal darah akan berubah menjadi segumpal daging. Summa arba'ina yawman 'alaqah, kemudian 40 hari kemudian akan berubah menjadi manusia berbentuk janin seperti kita ya, punya tangan, punya kaki, punya kepala. Summa yunfahu fihi ruh, kemudian ditiupkanlah ruh ke dalam janin itu di usia 3 kali 40 hari. Berapa 3 kali 40 hari? Berapa hari itu? Ayo kan? Tahu dia tuh. Coba siapa tukang jual ayam goreng dalam film Upin Ipin? Tahu? Mail langsung aja. 3 kali 40. Berapa 3 kali 40? 120 hari. 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan di dalam kandungan kita. Bayi yang ada dalam kandungan ibunya, dia sudah mulai ditiupkan ruh. Makanya dia sudah mulai bergerak kan, Bu? 4 bulan udah bergerak kan? Nah, ibu tak, bapak tak merasakan itu, ibu aja. Ya, bapak itu aja taunya. Ya, ibu aja yang merasakan. 4 bulan dalam